Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Untuk video kali ini adalah kelanjutan dari video kemarin, dimana kemarin kita bahas tentang jatuh cinta. Nah, konsekuensi dari jatuh cinta itu ada dua, yaitu berakhir bahagia dan juga berakhir dengan patah hati, terutama untuk anak-anak seusia kalian. Nah, saat patah hati mendera, apa yang harus kita lakukan? Apa tindakan paling tepat saat kita mengalami patah hati? Saat kita patah hati, kita bisa meluangkan waktu untuk memproses perasaan sedih, perasaan kecewa, dan lain sebagainya. Kita harus memiliki waktu atau meluangkan waktu untuk memprosesnya. Setelah itu kita cari dukungan dengan curhat pada orang terdekat. Nah, jadi orang-orang terdekat itu memiliki peranan yang penting pada saat-saat seperti ini, agar kita bisa meluapkan perasaan, agar kita bisa meluapkan unek-unek pikiran dan lain sebagainya. Kesedihan dan lain sebagainya mungkin tidak teratasi dengan kita curhat, tapi setidaknya dengan kita curhat maka akan ada sedikit beban yang bisa kita kurangi. Terus kemudian lakukan aktivitas yang membuat bahagia dan menenangkan, seperti berolahraga, menulis jurnal, atau menulis di diary, atau menulis di media-media yang lain, atau bisa juga dengan mendengarkan musik. Selain itu, fokus pada pengembangan diri dengan mencoba hobi baru, merawat diri, dan membatasi kontak dengan mantan juga dapat membantu proses penyelesaian. Ya, jadi membatasi diri dengan mantan, baik itu dari media sosial maupun dari komunikasi langsung, itu juga bisa mengurangi atau meringankan beban patah hati. Setelah itu ada beberapa langkah yang seharusnya kita lakukan saat kita mengalami yang namanya patah hati. Yang pertama, terima dan proses perasaan Anda. Biarkan diri bersedih. Ya, tidak usah ditahan-tahan. Jika ingin nangis ya nangis saja, jika ingin teriak ya teriak saja. Yang penting kita bisa meluapkan kesedihan kita, kekecewaan kita, karena wajar saat kita patah hati itu kita merasa sedih, itu wajar, kecewa, dan merasa kehilangan setelah adanya patah hati itu sesuatu hal yang wajar, dan berikan diri Anda waktu untuk merasakannya. Terus kemudian luapkan emosi, menangis, berteriak, atau menulis perasaan Anda di jurnal atau di buku diary atau di media manapun yang sekiranya bisa mengungkapkan apa-apa yang ada dalam diri Anda. Itu nanti dapat membantu melepaskan emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita. Setelah itu apa? Setelah langkah pertama tadi itu menerima dan memproses perasaan kita, yang kedua yaitu cari dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini sebenarnya banyak hal ya, banyak atau macam-macam, tapi yang pada intinya yang nanti bermanfaat untuk kita yang sedang patah hati itu, yang pertama, curhat dengan orang terdekat. Ceritakan perasaan kamu kepada teman kamu atau sahabat dekat kamu atau keluarga yang bisa dipercaya untuk mendapatkan dukungan moral. Setelah itu, hindari menyalahkan diri sendiri. Ingatlah bahwa ini bukan sepenuhnya salah Anda dan tidak perlu menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, ya. Kadang orang yang sedang patah hati itu mereka mencari sesuatu yang bisa dipersalahkan, dan pada akhirnya seringkali itu menyalahkan diri sendiri. Tidak usah menyalahkan diri sendiri, terima saja bahwa kenyataannya memang seperti itu. Terima saja kenyataan bahwa kekecewaan yang Anda alami itu
adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Nah, setelah itu coba alihkan perhatian dan fokus pada diri sendiri ya. Jadi kita coba untuk mengalihkan perhatian dan fokus pada diri kita sendiri. Lakukan aktivitas yang Anda sukai. Sibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti menonton film, membaca, atau bermain game. Nah, dengan kita menyibukkan atau memiliki aktivitas-aktivitas yang bisa mengisi waktu kita, diharapkan nanti itu ada banyak beban yang bisa berkurang. Terus kemudian coba hal baru. Jadikan ini sebagai suatu kesempatan untuk mencoba hobi atau aktivitas baru yang selalu ingin Anda lakukan tapi belum terlaksana ya. Aktivitas-aktivitas baru, misal Anda pengen naik gunung, monggo silahkan naik gunung. Anda mau pergi ke pantai, menikmati suasana senja di pantai, menikmati suasana pedesaan, menikmati suasana pegunungan dan lain sebagainya. Intinya cobalah hal-hal baru ya, yang sekiranya nanti bisa mengisi waktu luang kita, sehingga pikiran-pikiran kita itu nantinya tidak selalu memikirkan kejadian yang mengecewakan atau patah hati yang kita alami ya. Terus kemudian fokus pada perawatan diri. Manjakan diri Anda dengan istirahat yang cukup, makan dengan baik, dan melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa nyaman. Jadi saat kita patah hati, banyak sekali terutama anak-anak remaja yang malah menjadi malas untuk merawat diri. Penampilannya aut-autan, mandi malas, tidak keramas dan lain sebagainya. Coba hal itu dilawan ya. Saat kita sedang mengalami patah hati, manjakan diri Anda, lakukan perawatan diri, keramas, yang bersih, bersabun, terus kemudian intinya melakukan perawatan diri ya. Istirahat yang cukup, makan makanan dengan baik, terus kemudian lakukan hal-hal yang sekiranya membuat kita nyaman. Setelah itu berolahraga ya. Aktivitas fisik seperti lari, berenang, atau sekedar berjalan santai dapat membantu meningkatkan suasana hati ya. Dengan berlari atau berolahraga, kita akan memiliki aktivitas fisik sehingga ini bisa membantu kita tetap terjaga sehat hati dan pikiran. Selanjutnya yang keempat yaitu batasi kontak dengan mantan. Nah, jadi kalau sedang putus ya putus saja, tapi jangan kita jangan kita selalu berhubungan, nanti malah tidak bisa move on katanya anak-anak sekarang ya. Jadi batasi dulu sementara waktu, batasi dulu kontak dengan mantan Anda, sehingga kita bisa mengatur atau menata perasaan dan pikiran kita sampai pada suatu saat nanti kita benar-benar bisa stabil dan kita bisa kembali berhubungan dengan mantan dan kita bisa kembali berinteraksi dengan baik ya. Nah, terus kemudian batasi interaksi, berhenti berkomunikasi dengan mantan ya. Ini sama seperti tadi ya, membatasi aktivitas dan membatasi interaksi dengan mantan supaya kita bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Kita menstabilkan emosi kita, menjernihkan pikiran kita hingga saatnya nanti kita bisa kembali berkomunikasi, bisa kembali berteman dan bersahabat. Kita bisa menerima kenyataan bahwa kita tidak cocok dengan dia, bahwa kita memang ditakdirkan untuk tidak bersama. Nah, anak-anak, kemudian yang kelima yaitu kelola pikiran dan tenangkan diri. Jadi kita saat mengalami patah hati, kita harus bisa mengelola pikiran dan menenangkan diri ya. Untuk bisa mengelola pikiran dan menenangkan diri, langkah yang pertama yaitu lakukan teknik relaksasi. Coba meditasi singkat, menarik napas dalam-dalam, atau yoga untuk menenangkan diri ya. Jadi menenangkan diri itu
dibutuhkan agar kita itu memiliki emosional yang atau kondisi emosional kita itu stabil, kondisi pikiran kita itu bisa fresh atau jernih. Terus hindari gadget untuk sementara waktu. Kita hindarkan dulu HP, kita hindarkan dulu media sosial dan lain sebagainya. Kurangi waktu di media sosial dan gadget jika merasa terlalu banyak informasi yang memicu ingatan tentang mantan, ya. Jadi hal-hal yang sekiranya nanti membuat kita ingat dengan dia, dengan si dia, kita hindari dulu sementara waktu sampai kita bisa mengelola pikiran kita dengan jernih dan menenangkan diri kita, ya. Ini bukan kita menghindari masalah, tapi kita memang sedang butuh waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan yang terjadi pada diri kita. Jadi ini jangan dianggap sebagai lari dari kenyataan, ya, tapi memang kita mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi kenyataan. Nah, jika semua hal tadi itu, 5 hal tadi itu dilakukan tapi masih belum bisa tenang, pikiran masih belum bisa jernih, hati masih belum bisa tenang, maka bisa dipertimbangkan untuk bantuan profesional, konsultasi dengan guru BK, bisa ya, konsultasi dengan guru BK atau dengan psikolog. Jika kita merasa kesulitan untuk mengatasi perasaan dan perasaan itu mengganggu aktivitas sehari-hari kita, jangan ragu untuk mencari bantuan psikolog atau profesional atau guru BK kita, sekedar tempat untuk curhat, dan mereka punya banyak pengalaman di dalam mengatasi hal-hal semacam itu. Diharapkan dengan pengalaman yang mereka punya, mereka lebih paham bagaimana membimbing kita untuk mendapatkan ketenangan hati dan kejernihan pikiran. Oke, nah, itu yang sekiranya pas untuk kita lakukan saat kita sedang mengalami patah hati. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk menyimak video ini. Jangan lupa peduli pada diri sendiri, jangan lupa merawat diri. Semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.